Ini Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab. Selamat pagi anak-anak. Semoga selamat pagi semuanya. Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini Ibu akan menjelaskan materi terkait gelombang mekanika. Gejala gelombang. Gelombang adalah osilasi yang merambat pada suatu medium tanpa disertai perambatan bagian-bagian medium itu sendiri. Yang kedua, gelombang merupakan gangguan sifat fisis dari suatu medium yang merambat melalui medium itu menurut waktu dan tempat, tetapi materi medium tidak mengalami perpindahan. Gelombang berdasarkan cepat rambat dan medium yang dilaluinya. Ada dua, yang pertama ada gelombang mekanika, yang kedua ada gelombang elektromagnetik. Gelombang mekanika ini perambatannya memerlukan medium atau zat perantara. Contohnya, gelombang bunyi, gelombang air, gelombang pada tali, dan yang terakhir gelombang pada dawai. Gelombang elektromagnetik perambatannya tidak memerlukan medium atau zat perantara. Contohnya, gelombang cahaya dan gelombang radio. Ketika kita melihat gelombang pada genangan air, seolah-olah tampak bahwa gelombang tersebut membawa air ke laut. Demikian pula ketika kita menyaksikan gelombang di laut bergerak ke pantai. Mungkin kita berpikir bahwa gelombang membawa air laut menuju pantai. Kenyataannya bukan seperti itu. Sebenarnya, Anda menyaksikan setiap partikel air tersebut berosilasi terhadap titik seimbangnya. Hal ini berarti bahwa gelombang tidak memindahkan air tersebut. Kalau gelombang berpindah, maka benda yang terapung juga ikut berpindah. Jadi, air hanya berfungsi sebagai medium bagi gelombang untuk merambat. Gelombang mekanika timbul, yang pertama, perlu usikan sebagai sumber, yang kedua, perlu medium yang dapat diusik, dan yang terakhir, perlu adanya mekanisme penjalaran usikan. Gelombang berdasarkan arah getar. Yang pertama ada gelombang transversal. Getar partikel yang terusik tegak lurus arah penjalarannya. Contohnya, gambarnya bisa kita lihat di layar. Yang kedua, gelombang longitudinal. Gerak partikel yang terusik sejajar arah penjalarannya. Contohnya bisa kita lihat pula di gambar. Persamaan dasar gelombang. Bisa kita lihat persamaannya, begitu juga dengan keterangannya. Contoh soalnya juga ada di layar, bisa kita lihat bersama-sama. Kemudian gelombang berdasarkan amplitudo. Gelombang berjalan ialah gelombang yang amplitudenya tetap pada titik yang dilewatinya. Yang kedua, gelombang stasioner berdiri. Gelombang yang amplitudenya berubah-ubah antara 0 sampai nilai maksimum tertentu pada titik yang dilewatinya. Persamaannya bisa kita lihat di gambar, di mana persamaan berjalan, ada kecepatan getaran partikel di titik P, kemudian ada percepatan getaran partikel di titik P, sudut fase, dan beda fase. Kemudian persamaan dari keterangannya ini bisa kita lihat bersama-sama di layar. Gelombang stasioner pada ujung terikat. Seutas tali panjang L dari OB, titik 0 digetarkan terus-menerus dan titik B diikat. Titik P berada di X dari ujung terikat. Hasil perpaduan gelombang datang dan gelombang pantul adalah gelombang stasioner dan membentuk simpul perut P. Contoh gambarnya bisa kita lihat bersama-sama di layar. Kemudian titik simpul dan titik perut. Dari persamaannya bisa kita lihat bersama. Untuk titik perut adalah titik yang amplitudenya selalu maksimum. Persamaannya bisa kita lihat bersama-sama di layar. Dan kemudian yang terakhir ada titik simpul. Titik simpul adalah titik yang amplitudenya selalu 0. Persamaannya juga bisa kita lihat bersama-sama di layar. Untuk sifat-sifat gelombang, yang pertama ada pemantulan gelombang, refleksi gelombang. Gejala membeloknya arah rambat gelombang karena mengenai bidang batas medium yang berbeda. Yang kedua, pembiasan gelombang. Gejala yang terjadi ketika gelombang memasuki medium yang berbeda, di mana kecepatan gelombang pada medium asal berbeda dengan medium yang dimasuki, sehingga sudut datang akan berbeda dengan sudut bias. Kemudian yang ketiga, ada difraksi gelombang, penyebaran arah rambat gelombang ketika melewati celah yang sempit. Kemudian yang keempat ada interferensi gelombang, perpaduan dua gelombang yang bertemu pada suatu tempat dan menghasilkan resultan gelombang yang sama dengan jumlah dari kedua gelombang tersebut. Dan yang terakhir ada polarisasi gelombang, yaitu peristiwa perubahan arah getar gelombang yang semula acak menjadi satu arah getar. Kemudian ada pemantulan gelombang.
Besar sudut datang sama dengan besar sudut pantul. Lalu pembiasan gelombang. Di diagram pembiasan, sinar datang dari sudut yang dalam ke tempat yang dangkal dibiaskan mendekati garis normal, atau R kurang dari 1. Persamaan pembiasan gelombang bisa kita lihat bersama-sama, persamaan umumnya, dengan keterangannya pula bisa kita lihat. Persamaan pembiasan gelombang. Jika indeks bias medium 2 adalah N2 dan indeks bias umum medium 1 adalah N1, maka N dapat dituliskan N sebagai berikut. Jika N2 per N1. Selanjutnya, ambil sudut datang I sama dengan sigma 1 dan sudut bias R sigma 2, maka persamaannya dapat dituliskan sebagai berikut. Kemudian, difraksi gelombang. Difraksi pada gelombang air ketika melewati celah yang sempit, bisa kita lihat gambarnya bersama-sama di layar. Lalu, interferensi gelombang. Hasil perpaduan gelombang disebut dengan interferensi gelombang. Interferensi gelombang ada yang bersifat konstruktif, saling menguatkan, dan ada yang bersifat deduktif, saling melemahkan. Interferensi konstruktif dan dua gelombang memiliki fase yang sama. Interferensi destruktif, dua gelombang memiliki fase yang berbeda. Kemudian, polarisasi gelombang ialah gelombang yang hanya merambat pada satu bidang disebut gelombang terpolarisasi linier. Contoh gambarnya bisa kita lihat bersama-sama di layar. Lalu, gelombang bunyi. Sumber bunyi adalah benda yang mengalami getaran. Kemudian, medium perambatan bunyi bisa berupa zat padat, cair, dan gas. Dan yang terakhir, bunyi tidak bisa merambat dalam ruang vakum atau hampa udara. Selanjutnya, ini adalah salah satu contoh gambar garpu tala. Garpu tala yang digetarkan di depan tabung menyebabkan partikel udara di dalam tabung mengalami tekanan yang renggang. Contohnya bisa kita lihat bersama-sama di gambar. Dan yang terakhir, ada analogi antara gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Contohnya pula bisa kita lihat bersama-sama di layar. Kemudian frekuensi bunyi. Frekuensi bunyi yang bisa didengar oleh telinga manusia normal sekitaran antara 20 sampai 20 ribu Hz. Umur bisa mengurangi keakuratan pendengaran kita. Biasanya kalau orang-orang yang umurnya udah dewasa atau udah usia lanjut itu pendengarannya agak kurang. Kemudian nada adalah bunyi tunggal yang mempunyai frekuensi teratur. Desis adalah bunyi tunggal yang mempunyai frekuensi tidak teratur. Contohnya bunyi, bisa kita lihat frekuensinya, dan desis pula bisa kita lihat frekuensinya berdasarkan gambar yang kita tampilkan. Kemudian hasil perpaduan dua gelombang bunyi, bisa kita lihat bersama-sama berdasarkan gambar. Lalu cepat rambat bunyi pada zat padat. Ini keterangannya bisa kita lihat bersama-sama. Rumus umumnya beserta dengan keterangannya. Kemudian cepat rambat bunyi pada zat cair. Pada saat menyelam dalam air, bawalah 2 buah batu. Kemudian pukullah kedua buah batu tersebut satu sama lain. Meskipun Anda berada di dalam air, Anda masih bisa mendengarkan suara batu tersebut. Hal ini terbukti bahwa bunyi dapat merambat pada zat cair. Jadi persamaan umumnya bisa kita lihat bersama-sama di sini dengan keterangannya juga. Dan yang terakhir, ada cepat rambat bunyi pada zat gas. Cepat rambat bunyi dalam gas dapat dinyatakan dengan persamaannya sebagai berikut. Di situ bisa kita lihat di mana Pi sama dengan akar dari Y, Pi per Pi. Untuk keterangannya bisa kita lihat bersama-sama. Contohnya juga ada di situ. Contoh mengerjakan soalnya ya. Di sini pelayanan bunyi. Pelayanan bunyi, jika dua buah bunyi yang bertemu di suatu titik mempunyai amplitude yang sama, namun frekuensinya sedikit berbeda, maka akan menghasilkan bunyi yang kuat dan lemah secara berulang dengan frekuensi tertentu. Hal ini dikenal dengan pelayangan bunyi. Besar frekuensi pelayangan bisa kita lihat bersama-sama. Begitu juga dengan keterangannya. Sekian, terima kasih presentasi dari Ibu. Ibu akhiri. Sebelum Ibu akhiri, jika anak-anak ada yang ingin ditanyakan, silakan. Apakah ada yang ditanyakan? Yang lain? Oke. Nggak ada yang ditanyakan?
Baik, kalau begitu Ibu cukupkan materi hari ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cabut, 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 cabut. Sini, matinya.